Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gregorio Guntur Pratama Sidi dari Manajemen Keuangan A 2018. Di sini saya akan mempresentasikan hasil portofolio analisis saya. Pada investment strategi, di sini saya melakukan 3 langkah. Yang pertama, saya memilih dari 2 sektor berbeda, yaitu sektor pertambangan, yang dimana saya memilih saham Antam. Yang kedua, sektor penjualan retail, yang di sini saya membeli saham Era Jaya Swasembada. Yang kedua, saya menentukan jangka waktu transaksi. Di sini saya melakukan 2 skema berbeda di setiap emiten, yang dimana yang pertama saya melakukan pembelian Antam di tanggal 27 Januari 2021, yang dimana saya menjadikan ini untuk membeli dan hold dengan jangka waktu 1-2 minggu. Yang kedua, saham Era, di sini saya mentransaksikannya di tanggal 14 April 2021. Di sini ada indikasi Golden Cross yang menjadikan saya untuk membeli saham tersebut. Yang ketiga, menentukan money management saya. Di sini saya mentransaksikan dari 2 emiten yang berbeda, di mana Antam yang itu saya membeli dengan 60% dari portofolio saya. Yang kedua, 40% saham Era Jaya untuk membeli saham tersebut. Selanjutnya adalah investment choice, di mana saya membeli saham Antam yang merupakan BUMN di bidang pertambangan, di mana salah satu dampak atau sentimen positifnya yang mempengaruhi kinerja Antam adalah dampak positif dari ekspektasi kenaikan kendaraan berbahan listrik yang terjadi di sejumlah negara. Dan ini juga mempengaruhi ketika saya membeli saham Antam, di mana saya berhasil mencatatkan keuntungan sebesar 5%. Dan mendasari saya mentransaksikan saham ini adalah terkait sejumlah berita, yang dimana salah satunya adalah Indonesian Battery Corporation, pembangunan industri baterai ini yang sangat digaungkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo dan juga Kementerian BUMN. Selanjutnya adalah Era Jaya Swasembada. Di sini merupakan salah satu perusahaan retail dan distribusi yang dimana pada kuartal 1 di tahun 2021 itu menunjukkan laba bersih yang dimana melesat sebesar 170% secara year on year. Dan salah satu dampaknya itu adalah di mana belajar daring atau kegiatan belajar dari rumah atau bekerja dari rumah ini memunculkan untuk para konsumen untuk membeli sebuah gadget atau laptop yang dapat menunjang kerjanya, di mana yang saya kutip dari tiksumsel.com bahwa dampak belajar daring permintaan smartphone naik hingga 20%, di mana salah satunya yang terdampak di sini ada perusahaan Era Jaya Swasembada. Dan ini menunjukkan bahwa pembelian saham saya yang terjadi di bulan April tanggal 14 itu menunjukkan keuntungan sebesar 15% dari adanya berita positif seperti permintaan smartphone naik ini. Selanjutnya makroekonomi. Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung masih negatif, dikarenakan bahwa pada pandemi COVID ini sangat memukul sekali sejumlah usaha dan juga lapangan pekerjaan, di mana pada tahun 2020 di triwulan 2 sejak Indonesia mengumumkan working from home, dan saat itu pertumbuhan Indonesia langsung terkontraksi sebesar 5%, dan juga di mana perusahaan dan juga aktivitas ekonomi dibatasi, sehingga ini akan berpengaruh sangat negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dan juga kabar baiknya bahwa Indonesia sudah melakukan vaksinasi secara cepat. Hal ini langsung direspon oleh para pemangku kepentingan pada perusahaan,
dan juga aktivitas ekonomi pun kian membaik, yang dimana pada tahun 2021 triwulan 1 berhasil naik ke angka minus 0,74, sehingga dengan ini Indonesia akan tetap optimis ke depannya bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan kembali positif. Yang kedua adalah terkait surplus neraca perdagangan kuartal 1 2021, di mana neraca perdagangan Indonesia masih surplus sebesar 5, miliar dolar atau sekitar 80,3 triliun pada kuartal 1 2021, di mana terjadinya kenaikan ini karena ekspor selama kuartal 1 naik sebesar 17% dan juga impor naik sebesar 10% jika dikaitkan dengan sektor yang mengalami pertumbuhan, yaitu sektor pertanian tumbuh sebesar 14%, industri pengolahan sebesar 18%, dan juga sektor pertambangan naik sebesar 12%. Yang ketiga adalah terjaganya inflasi di tengah pandemi COVID-19. Setelah mengalami tahun yang cukup berat di tahun 2020, di mana keadaan ekonomi menunjukkan bahwa kontraksi yang cukup parah di tahun 2020 hingga 2021 yang sudah menunjukkan adanya perbaikan di tahun 2021. Tingkat inflasi bulan Juni 2021 masih menunjukkan rentang yang aman sebesar 1,40 secara year on year, yang dimana komoditas utama penyumbang inflasi antara lain bahan pokok pangan dan juga harga emas. Selanjutnya di sini adalah analisis fundamental. Yang pertama adalah rasio solvabilitas, di mana dar dan der dari rasio keuangan Antam ini masih di bawah 1, yang menunjukkan kinerja perusahaan Antam untuk pengelola kewajiban jangka panjangnya masih tergolong baik. Yang kedua adalah rasio profitabilitas, di mana bahwa kita lihat di tahun 2020 Antam mencatatkan bahwa terjadinya kenaikan yang cukup signifikan, di mana tahun 2020 ini pada return on assetnya sebesar 3,62, return on equity 6,04, dan NPM naik ke 4,1. Yang selanjutnya adalah rasio pasar, di mana price earning ratio-nya pada Antam mengalami kenaikan, di mana sebesar 40,41, di mana mengindikasikan bahwa saham Antam ini semakin mahal untuk dikoleksi. Yang selanjutnya adalah rasio keuangan pada saham ERA, yang dimana rasio solvabilitasnya itu di tahun 2020 mengalami penurunan, bahwa diindikasikan bahwa kinerja pengelolaan kewajiban jangka panjangnya mulai membaik, di mana terjadinya penurunan di tahun 2020. Yang selanjutnya adalah rasio profitabilitas, di mana return on asset, return on equity, dan NPM-nya naik secara signifikan. Karena bahwa kita lihat dari permintaan kenaikan produk yang sangat dialami oleh perusahaan era Jaya Swasembada ini. Yang selanjutnya ada rasio pasar, di mana price earning to ratio dan price to book value-nya cenderung menurun, bahwa saham ini cukup baik untuk dikoleksi karena saham ini masih tergolong murah, di mana kita dapat melihat dari price earning ratio-nya sebesar 11,5 dibandingkan saham Antam. Selanjutnya adalah analisis teknikal. Pertama pada saham Antam, di sini saya melakukan analisis teknikal dengan menggunakan dua indikator. Yang pertama adalah indikator EMA Cross, yang kedua adalah Stochastic RSI. Di mana pada tanggal 27 saya melakukan analisis bahwa terjadi indikasi yang terlihat bahwa pada indikator EMA Cross ada indikasi sinyal dead cross, bahwa saham Antam ke depannya akan menunjukkan penurunan harga. Maka dari itu saya melakukan pembelian, di mana saya membeli dengan harga terendah atau buy on weakness, yang dimana saya melakukan pembelian sebesar 2550 sebesar 2 lot. Selanjutnya saya melakukan analisis kembali tanggal 9 Februari 2021, di mana bahwa saham Antam ini masih menunjukkan pergerakan sideways.
Maka dari itu saya berinisiatif untuk menjual saham ini dan juga didukung oleh Stochastic RSI, di mana bahwa saham Antam ini sudah menunjukkan pola indikator atau indikasi di jenuh beli, di mana kedepannya bahwa saham Antam ini akan menunjukkan akan terjadinya penurunan ke depannya. Selanjutnya analisis teknikal pada saham ERA, di mana saya melakukan analisis ini di tanggal 13 dan berinisiatif untuk mentransaksikannya di tanggal 14 karena pada tanggal 14 ini adanya indikasi terjadinya signal golden cross, di mana terbukti bahwa pada saat di tanggal 23 April saya berhasil mencatatkan keuntungan sebesar 5%, di mana tindakan saya ini terbukti dari indikator Stochastic RSI, di mana bahwa saham ERA ini sudah menunjukkan indikasi jenuh beli, di mana yang masa depannya akan terjadi penurunan harga saham. Selanjutnya adalah predictive analytics tools, di mana untuk memprediksikan harga saham di masa depan saya menggunakan metode discounted cash flow yang menggunakan konsep time value of money, di mana saya menganalisis bahwa saham-saham yang saya pilih ini menunjukkan overvalue, di mana saham ini kurang baik jika untuk diinvestasikan dengan jangka waktu yang panjang. Maka dari itu saya sangat tidak menyarankan untuk mentransaksikan saham ini jika untuk digunakan untuk investasi dengan jangka waktu yang panjang. Kesimpulannya bahwa untuk portofolio analisis ini sangat dibutuhkan sekali terkait kemampuan kita untuk menganalisis fundamental, analisis teknikal, dan juga trading plan terkait money management kita untuk mentransaksikan sebuah atau kita membeli suatu saham. Dalam penerapan setiap strategi ini sangat diperlukan untuk kapan kita melakukan menjual saham tersebut dan juga membeli saham tersebut, supaya kita tidak mengalami kerugian yang cukup besar. Dan terbukti bahwa saya mengalami keuntungan secara keseluruhan sebesar kurang lebih 21% pada analisis portofolio saya ini. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.